Bab 5. Sahabat ilmu dan hukum. Al-Mansur tidak hanya membangun kota, ia juga membangun peradaban. Ia mendukung penerjemahan karya-karya filsafat dan sains Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ia mengundang tabib dari Jundi Shapur, ahli astronomi dari India, dan penulis dari Suriah. Benih Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, ditanam di masa pemerintahannya, meski kelak berkembang penuh di era putranya. Ia memberi perlindungan kepada Ibnu Ishaq, penulis sejarah pertama kehidupan Nabi Muhammad. Ia juga berhubungan dengan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Meski pernah terjadi perselisihan, Al-Mansur tetap memuliakan para ulama sebagai penjaga agama. Ia menata sistem hukum. Qadi Hakim diangkat dengan syarat ketat, administrasi keuangan diperbarui, dan sistem pajak disusun agar negara stabil. Ia ingin Abbasiyah bukan hanya kekuatan militer tapi juga kekuatan ilmu dan hukum. Bab 6. Akhir sang penjaga dinasti. Waktu terus berjalan, rambut Al-Mansur mulai memutih namun pikirannya tetap tajam. Ia memastikan putranya Al-Mahdi siap melanjutkan takhta. Aku membangun fondasi, katanya suatu malam. Engkau, wahai anakku, yang akan meninggikan menara. Pada tahun 775, Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Namun di perjalanan ia jatuh sakit di daerah Bir Ma'unah. Tubuhnya melemah namun matanya tetap menyala. Ia tahu ajalnya mendekat. Di hadapan putranya ia berbisik, "Anakku, aku telah mendirikan kota, menata pemerintahan, dan menegakkan kekhalifahan. Jangan biarkan api ini padam. Rawatlah umat, jagalah Baghdad, karena di sanalah dunia akan menatap Islam." Tak lama kemudian sang khalifah menghembuskan napas terakhir. Padang pasir kembali sunyi. Epilog. Warisan sang khalifah. Al-Mansur wafat sebagai khalifah yang meninggalkan jejak panjang. Ia adalah penakluk pemberontakan, arsitek Baghdad, pelindung ilmu, dan penjaga takhta Abbasiyah. Ia membangun fondasi kekuasaan yang kelak bertahan selama 5 abad, menjadikan Baghdad pusat peradaban dunia. Warisan Al-Mansur adalah sebuah kota yang tak hanya batu dan bangunan, tapi juga simbol peradaban. Dalam darahnya ada tirani, dalam tindakannya ada kebijaksanaan, dalam warisannya ada kejayaan. Tanpa Al-Mansur, Abbasiyah mungkin hanya tinggal nama. Dengan Al-Mansur, Abbasiyah menjadi imperium. Satu, membangun fondasi dinasti Abbasiyah. Setelah wafatnya saudaranya, Abu al-Abbas as-Saffah, ia naik takhta. Ia memperkuat dinasti yang masih muda dengan mengalahkan lawan-lawan politik, baik dari kalangan Umayyah yang tersisa maupun kelompok lain yang menentangnya. Ia menegakkan otoritas Abbasiyah secara kokoh sehingga menjadi salah satu kekhalifahan terkuat sepanjang sejarah Islam. 2. Mendirikan Baghdad. Pada masa pemerintahannya, ia mendirikan kota baru di tepi sungai Tigris yang diberi nama Madinat al-Salam, kota perdamaian. Kelak dikenal dunia sebagai Baghdad. Pembangunan kota ini dimulai pada tahun